Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Sahabat yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, berjumpa kembali dengan channel Siddiq An-Nur, channel yang mudah-mudahan memberikan inspirasi, memberikan motivasi, juga berisi tentang kajian-kajian Islami yang mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman sekalian. Sahabat, hari ini kita akan membahas sebuah tema 4 cara membuat hati kita tenang. Baik sahabat, sebelum kita memulai dengan tema ini, terlebih dahulu kita tidak bosan-bosannya untuk mengajak teman-teman sekalian mendukung channel ini dengan subscribe, like, komen, share jika informasi ini bermanfaat. Sahabat, di antara kenikmatan saat kita menjalani hidup ini adalah mempunyai kebesaran hati, mempunyai kelapangan hati. Karena dengan kelapangan hati ini hidup kita lebih bermakna. Dengan kelapangan hati kita lebih bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan kelapangan hati kita tidak risau, tidak galau dengan apa yang mungkin membuat kita tidak tenang, tidak nyaman. Bahkan juga dengan kelapangan hati, hablum minallah, hubungan kita dengan Allah akan lebih baik. Maka itu kelapangan hati dari seseorang itu merupakan sebuah kunci dari bagaimana dia menjalani hidup dengan tenang. Sahabat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, berkenaan dengan hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 97. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruk bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Menurut Imam Wahbah Juhaili, ayat ini turun ketika Nabi Muhammad SAW beliau merasakan kesempitan hatinya, beliau merasa kegalauannya, merasa kerisauannya, bima yaquluna, dengan ucapan-ucapan yang dikeluarkan oleh para musyrik yang menyinggung hati Nabi Muhammad, mengejek Nabi Muhammad dan lain sebagainya. Karena kita ketahui bahwa perkataan-perkataan orang musyrik kepada Nabi Muhammad itu sangat luar biasa, menghina beliau dan lain sebagainya. Sehingga pada saat itu Nabi Muhammad SAW merasa risau dan merasa galau. Maka turunlah ayat tersebut. Dari sini dapat kita pahami bahwa ada 4 cara agar supaya kita mempunyai kelapangan dada, agar kita terhindar dari mempunyai rasa kekhawatiran yang berlebihan, kita terhindar dari rasa galau yang berlebihan. Apa 4 cara itu? Yang pertama, fasabbih, bertasbihlah. Memperbanyak tasbih akan memberikan ketenangan diri kepada kita, memberikan keluasan, melapangkan hati kita. Karena dengan bertasbih yang tentunya kita tahu artinya, Subhanallah, Maha Suci Allah. Dengan kita sering mengucapkan tasbih, bahkan ada hadis yang menjelaskan betapa besarnya mengucapkan tasbih. Suatu ketika Rasulullah SAW beserta para sahabat dalam satu majlis, beliau mengatakan, adakah di antara kalian yang mampu untuk melaksanakan amalan 1000 kebaikan dalam satu hari? Lantas sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang membuat kita mampu mempunyai amalan 1000 kebaikan dalam satu hari? Maka Rasulullah menjawab, bacalah tasbih satu hari 100 kali. Dengan membaca tasbih 100 kali dalam satu hari, maka itu dihitung kita melakukan 1000 kebaikan. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah mengatakan, yusabbihu mi'ata tasbihatin fayaktubu lahu alfu hasanatin. Barang siapa yang membaca tasbih 100 kali, maka Allah akan mencatat untuknya 1000 kebaikan. Atau yukhattu anhu alfu khotiyatin. Atau mereka dihapus 1000 kejelekan. Luar biasa. Artinya dengan kita mengucapkan tasbih subhanallah dalam satu hari 100 kali, selain pahalanya adalah sama kita melakukan 1000 kebaikan, dengan tasbih juga, dengan melafadzkan kita dengan ikhlas, dengan niat yang tulus, akan memberikan ketenangan pada jiwa kita. Maka dengan ketenangan jiwa kita tentu kita dilapangkan dadanya oleh Allah,
sehingga kita tidak galau lagi, sehingga kita tidak risau lagi. Yang kedua, cara agar supaya kita mempunyai kelapangan dada, kata Allah adalah bihamdi rabbika, dengan memuji kepada Allah, dengan mengucapkan alhamdulillah, segalanya sesuatu hanya milik Allah, kita tergantung dengan Allah, melepaskan suatu masalah itu kepada Allah, sehingga kita yakin bahwa tidak ada satupun masalah yang tidak akan terselesaikan, pasti ada solusinya, karena Allah tidak akan memberikan suatu cobaan, tidak akan memberikan suatu ujian kepada manusia, kepada kita, kecuali kita mampu untuk menyelesaikannya. Yang ketiga, sesuai dengan ayat tersebut, cara agar supaya kita mempunyai hati yang lapang atau dilapangkan hati kita adalah melaksanakan sholat. Ini sesuai dengan firman Allah, wa kum minas sajidin, dan jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang sujud, dalam artian memperbanyak sholat yang disunatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kita harus melaksanakan rutinitas kewajiban kita berupa sholat 5 waktu. Dengan melaksanakan sholat ini sesuai dengan yang difirmankan oleh Allah, maka yadiku sodruk, keresahan hati kita akan bisa terobati. Kenapa? Karena sholat merupakan taqarrub kita, ibadah kita, mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena pada kenyataannya sholat dapat menjadi sarana agar hati kita menjadi tenang, menjadikan hati kita sabar, menjadikan hati kita menerima sesuatu yang disebabkan oleh orang lain yang membuat kita hati luka. Karena sholat merupakan media bagi kita untuk menyempurnakan kesadaran kita akan pengawasan Allah. Dengan kita bersolat berarti kita sadar bahwa Allah selalu mengawasi kita, Allah selalu menjaga kita. Terlepas dari itu, ketika kita melaksanakan sholat, kita dituntut untuk memanjatkan doa kepada Allah. Sadar tidak sadar bahwa dalam ibadah sholat terdapat banyak sekali doa-doa yang kita baca ketika kita sholat. Ini menunjukkan bahwa sholat mengantarkan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga keresahan kita, sehingga kesempitan hati kita akan bisa teratasi dengan sholat. Tentunya dengan sholat kita akan ingat kepada Allah, dan sudah menjadi kepastian bahwa dengan kita mengingat Allah, maka hati kita akan menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa dengan berzikir kepada Allah, dengan mengingat kepada Allah, maka tatmainnul qulub, hati kita akan tenang. Itu yang menyebabkan hati kita tenang. Yang terakhir, yang keempat, bagaimana ataupun cara kita mempunyai kelapangan dada, mempunyai kesabaran, sehingga bisa menghilangkan keresahan, kegalauan hati kita, adalah selalu senantiasa beribadah kepada Allah sampai akhir hayat. Kata Allah, wa'budu hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kalian hatta ya'tiyakal yakin, sehingga ajal menjemput kalian. Sahabat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, inilah 4 cara yang diberikan oleh Allah kepada hambanya ketika mendapati dirinya sedang dalam kesulitan. Dengan 4 ini, maka kita akan menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang bisa bersosialisasi dengan masyarakat yang lain, pribadi yang selalu menerima ketika orang lain melaksanakan kejahatan kepada kita, dan menjadikan kita sebagai orang yang tidak sedikit-sedikit risau, tidak sedikit-sedikit galau. Mudah-mudahan itu bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.